تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang dilimpah ruahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita menuju tempat ini, hadir dan duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita, kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang memuliakan dan dimuliakan Allah, bahasan kita pada malam hari ini adalah Kitabu Adabit Ta'am, Babut Tasmiyati fi awwalihi walhamdi fi akhirihi. Yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam ini adalah tentang etika ketika kita makan, etika ketika kita minum. Tentunya kalau sudah kita paham, kalau sudah kita mengerti, kalau kita sudah mempelajari, maka hendaknya lah kita amalkan dalam kehidupan kita agar makan dan minum kita ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar makan dan minum kita ini bukan hanya sekedar menghilangkan dahaga, bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, tapi makan dan minum kita ini akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan dari Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammillaha wa kulli biyaminik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sammillaha, ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, maka awalilah makan dan minum kita ini dengan membaca basmalah. Awalilah makan dan minum kita ini dengan membaca bismillah. Itu yang pertama. Jadi agar ketika kita makan, agar ketika kita minum ada nilai ibadahnya, dapat kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan sebelum kita makan dan minum, kata Nabi, samillah, bacalah
Bismillah. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, hal ini kita anggap ringan, hal ini kita anggap gampang. Kadang kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari. Makan dan minum kita langsung aja. Rasa haus langsung kita minum. Rasa lapar langsung kita makan. Akhirnya makan dan minum kita tidak ternilai ibadah. Akhirnya makan dan minum kita tidak ada ganjaran dan balasan pahala lantaran apa yang diajarkan dan dianjurkan Nabi kita tinggalkan. Maka untuk itulah, agar makan dan minum kita ini ternilai ibadah, awalilah dengan membaca bismillah. Kira-kira bisa dipahami nih. Kemudian kata Nabi, wakul biyaminik, makanlah kalian, makanlah kamu, gunakan ketika kamu makan itu biyaminik, dengan tangan kanan. Nih, pernah ada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diperhatikan oleh Nabi, ini sahabat makannya pakai tangan kiri, kidal kalau kata kita. Diperhatikan sama Nabi, tiap kali dia nyuap, tiap kali dia nyomot nasi, selalu dia gunakan tangan apa? Tangan kiri. Maka kata Nabi, ya rajul kul biyaminik. Kata Nabi, kamu makan coba dengan tangan kanan. Kemudian kata sahabat yang biasa makan pakai tangan kiri itu, la adri ya Rasul, la akdir ya Rasul, la astati ya Rasul. Ya Rasul, saya dari kecil makan, setiap kali saya makan pakai tangan, akhirnya terbiasa. Sampai ketika disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika makan menggunakan tangan kanan, lagi-lagi dia gunakan tangan apa? Diperintahkan lagi sama Nabi, diperintahkan lagi sama Nabi, pakai tangan kanan kamu, pakai tangan kanan kamu. Akhirnya dia paksa dengan tangan kanan, dan pada akhirnya bisa dia pakai tangan kanan. Ini kira-kira jamaah ada nggak yang makan pakai tangan kiri ini? Hah? Kalau memang ada yang makan pakai tangan kiri, coba dah. Ntar pulang ngaji ke rumah, sendok nasi, kemudian coba latih. Latih menggunakan tangan apa? Tangan kanan. Nanti kalau sudah kita biasakan, maka insya Allah akan terbiasa. Yang dulunya kita menggunakan tangan kiri, kemudian kita biasakan dengan tangan kanan, tangan kanan, tangan kanan, maka pada akhirnya kita pun akan menggunakan tangan. Maka kata Nabi, kul biyaminik, maka makanlah kamu dengan menggunakan tangan kanan. Nah sekarang saudaraku, sekarang ini kita dalam kehidupan sehari-hari, apa yang diajarkan Nabi hampir kita tinggalkan. Kita lebih banyak mengikuti cara Barat, kita lebih banyak mengikuti cara Eropa. Nabi mengajarkan kalau kita makan itu pakai tangan suap. Tahu suap, saudara? Suap gitu. Nah sekarang kita keseringannya kalau makan menggunakan apa? Menggunakan sendok. Lalu kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, menganjurkan, memerintahkan kepada kita umatnya ketika kita makan itu gunakan tangan? Gunakan apa? Gunakan tangan. Oh ternyata saudara, coba saudara perhatikan, ketika saudara makan menggunakan tangan. Ini ketika tangan ini kita gunakan untuk makan, nanti akan keluar cairan, akan ada basahnya. Inilah rahasia yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita makan pakai sendok beda. Kemudian rasanya pun saudara, rasa makanan, rasa masakan ketika kita makan dengan sendok, kemudian kita bandingkan kita makan dengan kita apa namanya? Kita suap, itu rasa makanan akan berbeda. Makanya kata Nabi, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan.
Wa kul mimma yali. Al hadis muttafaqun alaih. Kemudian kalau kita makan nih, saudara nyendok nasi di piring, kemudian saudara ngambil lauk, entah opor ayam, entah apalah lauknya berbagai macam, itu diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi, mulailah makan dari pinggirannya. Bukan kita suap, bukan kita comot dari bagian tengah. Tapi mulailah dari apa? Dari pinggir. Itu yang diajarkan dalam Islam, yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita makan mulai dari pinggir terus sampai nanti. Nah, ini malam Senin besok kita praktekin nih. Makan kita kira-kira gimana nih? Satu hidangan kan berdua. Biasanya di tengah-tengah hidangan ada apaan? Ada rendang, ada daging, ada ayam. Besok kita praktekin malam Senin besok nih. Kita mulai makan kita dari sebelah mana nih? Rendang duluan yang kita incar apa pinggiran nasi kira-kira besok nih? Wakul mimma yalik, artinya Nabi mau makanlah mulai dari pinggir, jangan dicogrol di mana? Itu hadis yang pertama yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mau makan bacalah bismillah. Kemudian ada satu riwayat yang datang dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala fa in nasiya. Dan ketika kita lupa, mungkin saking laparnya kita, kemudian nasi sudah tersedia, sudah apa, lupalah kita membaca bismillah. Kata Nabi, fa in nasiya ayyazkurasmallahi ta'ala fi awwalihi. Jika seseorang dari kita makan, kita lupa di awal makanan kita itu, di awal kita mau makan kita lupa baca bismillah, maka kata Nabi, falyakul bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau kita lagi makan awalnya kita tidak baca apa? Di awal permulaan kita makan kita tidak baca bismillah. Kemudian di pertengahan, entah udah 3 suap, entah udah 4 suap, entah udah setengah piring, entah udah 3/4 piring, atau tinggal sesuap itu nasi, astagfirullah, saya belum baca apa? Ketika saya makan saya belum baca bismillah, maka kata Nabi, bacalah bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah awwalahu wa akhirahu. Walaupun nasinya tinggal sesuap, yang keseluruhannya sudah habis masuk ke perut kita, kalau awal daripada kita mau makan lupa baca bismillah, sementara nasi tinggal sesuap, maka jangan tinggalkan kita baca bismillah awalahu wa akhirahu. Kenapa demikian? Agar apa yang kita makan ini menjadi ibadah, agar apa yang kita makan ini diberikan keberkahan oleh Allah, agar ketika kita makan kita pun mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang ketiga. Jamaah perhatikan baik-baik, telaah baik-baik, simak baik-baik. Jangan-jangan sering terjadi pada diri kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha ta'ala 'inda duhulihi wa 'inda ta'amihi, qala asy-syaitanu li ashabihi la mabita lakum wa la asya'a. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
idza dakhala ar-rajulu baitahu, jika ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, fa dzakarallaha ta'ala inda duhulihi, kemudian orang yang mau masuk ke dalam rumahnya dia menyebut nama Allah, dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum dia masuk ke dalam rumahnya, dia awali lisannya itu dengan membaca bismillah. Wa inda ta'amihi, begitu juga ketika orang ini ketika dia mau makan, dia awali makannya itu dengan membaca bismillah. Apa yang terjadi? Qala syaitanu li ashabihi, maka ketika kita masuk ke rumah kita baca bismillah, ketika kita mau makan kita baca bismillah, saat itu setan berkata kepada seluruh kroni-kroninya, la mabita lakum wala asya. Kata setan, wahai saudara-saudaraku, wahai teman-temanku, wahai kawan-kawanku, wahai anak buahku keseluruhannya, la mabita lakum, malam ini kita tidak bisa menginap di rumah ini. Wala asya'a, kata setan kepada kroni-kroninya, malam ini kita tidak bisa makan malam di rumah ini. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau masuk ke rumah kita baca ketika kita mau makan kita baca Nah, dari bismillah inilah setan yang biasanya nginap di rumah kita. Ketika kita mau masuk kita baca bismillah, kata setan bersama kroni-kroninya, malam ini kita nggak bisa nginap di sini ini. Kenapa kita tidak bisa menginap? Karena tuan rumahnya udah baca bismillah, tuan rumahnya sudah menyebut nama Allah. Sama. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Bisa dipaham nggak? Ntar kira-kira nyampe di rumah apa? Hah? Perhatikan saudara. Saudara, ntar kan kita pulang ke rumah kita masing-masing. Ini di rumah lampu pada nyala apa kagak ini? Hah? Nah, mudah-mudahan malam mati. Nah, diajarkan dan dianjurkan ketika kita pulang dari mana-mana, Pak? Kita pulang ke rumah kita, itu sebelum kita masuk ke rumah kita ucapkan assalamualaikum. Mau ada orang kayak di rumah kita, mau enggak kayak. Kalau memang di rumah kita ada keluarga yang dengar, mudah-mudahan mereka jawab waalaikum. Nah, kalau seandainya di rumah kita kosong, istri kita lagi keluar, anak-anak kita lagi nggak ada, lampu kebetulan lagi mati, kemudian kita sampai di rumah kita ucapkan assalamualaikum, dari dalam ada yang jawab waalaikum, apa yang terjadi kita? Kabur. Ternyata di rumah kita ada jin. Jadi ketika kita mau masuk ke rumah kita awali dengan bismillah. Ketika kita mau makan kita awali dengan bismillah. Maka seluruh setan beserta kroni-kroninya, mereka bilang apa? La mabita lakum. Kata setan kepada kroni-kroninya, malam ini kita nggak bisa hidup di rumah orang ini. Malam ini kita tidak bisa makan malam di rumah orang ini. Kenapa? Karena sahibul baitnya yang punya rumahnya ini sudah menyebut nama Allah. Semuanya udah membaca bismillah. Bisa dipaham kira-kira? Kalau sudah bisa dipaham, tinggal diapain? Tinggal diamalin dalam kehidupan sehari-hari. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda duhulihi, dan jika ada seseorang yang masuk ke rumahnya dia tidak menyebut nama Allah, ketika dia masuk ke rumahnya dia tidak membaca bismillah, qala syaitan, maka saat itu setan pun berkata, adraktumul mabita, malam ini kalian bisa nginap di rumah ini, malam ini kalian bisa bermalam di rumah ini. Kenapa? Karena sahibul baitnya masuk ke rumah ini gelonong aja tidak baca bismillah. Saudara, hati-hati. Hati-hati ketika terlalu sering kita masuk ke rumah, kemudian ketika kita mau masuk kita tidak baca bismillah,
itu malam itu setan nginep di rumah kita, entah berapa jumlahnya. Nginep bareng-bareng tidur sama kita, bareng-bareng tuh setan tidur bareng sama bini kita. Untung aja kita kagak lihat. Apa penyebabnya? Penyebabnya ketika kita masuk ke rumah, kita tidak menyebut nama Allah. Ketika kita masuk ke rumah, kita tidak membaca bismillah. Fa idza lam yadhkurillah ta'ala inda ta'amihi. Dan ketika seseorang yang mau makan dia tidak baca bismillah, dia tidak awali makannya itu dengan membaca bismillah, qala, maka setan pun berkata, adraktumul mabita wal asya. Ntar saudara pulang, jamaah pulang dari pengajian lapar, pulang nyampe rumah nyendok nasi, dok nasi sepiring, ngambil lauk dan sebagainya, sayur dan sebagainya. Kemudian jamaah tidak mengawali makannya dengan menyebut nama Allah. Ntar malam, saudara makan saja tanpa membaca bismillah. Maka apa yang terjadi kata setan kepada kronik-kroniknya? Adraktumul mabita wal asya. Kata setan kepada kronik-kroniknya, wahai saudara-saudaraku, wahai anak buahku, malam ini kita nginep di sini, malam ini kita makan bareng-bareng dengan tuan rumahnya. Nih. Jadi ntar kalau saudara pulang ngaji nih, main sendok saja, main santap saja, main makan saja, itu sesungguhnya saudara mengundang setan untuk nginep di rumah. Sesungguhnya saudara mengundang setan dan kronik-kroniknya makan bareng dengan saudara. Jadi saudara nyendok sepiring itu makannya rame-rame. Zohirnya sama saudara makan sendiri, tapi hakikatnya gara-gara kita tidak membaca bismillah, kita tidak awali dengan membaca bismillah, baik ketika kita masuk ke dalam rumah ataupun ketika kita mau makan, maka sesungguhnya tidurnya kita bareng setan, makannya juga bareng setan. Bisa dipaham gak kira-kira? Nah, kalau sudah mengerti, kalau kita sudah paham, maka amalkan dalam kehidupan kita, agar rumah kita ini yang ada malaikat rahmat yang nginep di rumah kita, tapi bukan apa? Bukan saya. Saudara dari mana lah? Saudara datang dari pasar, saudara datang dari bertetangga, saudara datang dari pepergian, sampai ke rumah, sebelum masuk ke rumah, assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saudara dari mana-mana perut lapar nyendok nasi sebelum makan, bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar setan tidak nginep di rumah kita, agar setan tidak makan bareng-bareng dengan kita. Kemarin mungkin kita belum ngamalin, entah karena kita lupa, atau barangkali karena kita tidak tahu, atau barangkali karena kita tidak tahu fadilah dan keutamaan daripada membaca bismillah. Nah, sekarang kita sudah kaji, kita sudah pelajari, dan sudah kita pahami, maka kita amalkan. Mulai nanti malam ketika kita pulang ke rumah, maka awalilah dengan membaca apa tadi? Bismillah. Dan kalau kita mau makan, sebelum kita nyuap, kita masukkan makanan ke dalam mulut kita, maka awalilah dengan membaca bismillah. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.